Kamu pernah gak sih cerita tentang keluh kesah kamu atau masalah hidup kamu ke seseorang, teman, sahabat, atau saudara? Kamu berharapnya mendingan dapat solusi. Malah adu nasib. Kamu cerita nih sampai terseduh-seduh. Cerita sampai hampir meneteskan air mata. Dia malah jawab, kamu masih mending. Perasaan kamu gimana? Dapat respon kayak gitu? Mendingan atau tambah down? Kebanyakan orang mereka tambah down. Ya meskipun ada beberapa orang yang tetap kuat. Tapi itu tergantung dari mental seseorang dan bagaimana kata-kata selanjutnya keluar dari mulut teman kamu. Karena biasanya seseorang bilang kamu masih mending, tujuannya supaya kamu sadar kalau kamu gak sendiri. Kalau misalnya setelah dia bilang kayak gitu, dia memotivasi kamu habis-habisan, mensupport kamu, bahkan bantu selesaikan masalah kamu, hal kayak gini bisa dibilang masih ada positive vibes-nya. Cuman masih kurang bagus, karena dia mencoba menyadarkan kamu dengan mengadu nasib dia ke kamu terlebih dahulu. Dia memulainya dengan respon negatif, meskipun pada akhirnya respon positif yang dia sampaikan. Tapi tetap saja sesuatu yang dimulai dari negatif, maka pasti ada minusnya. Contohnya, kita berada di minus 4, pengen ke positif 5. Ya kita bakal harus melewati angka minus lainnya terlebih dahulu. Minus 3, minus 2, minus 1, baru sampai ke 5. Maka dari itu, mulailah sesuatu itu dari hal positif, termasuk hal kayak gini. Kalau memang pada akhirnya dia pengen memotivasi kamu, mensupport kamu, kenapa dia memulainya dengan adu nasib terlebih dahulu? Dan kamu sebagai orang yang curhat pasti merasa gak nyaman, dan mungkin kamu menyesal cerita masalah kamu ke dia. Maka dari itu, jika ada seseorang menjadikan kamu sebagai tempat curhat, maka jangan sekali-kali respon pertama kamu kayak gitu, mengatakan kamu masih mending. Iya tahu, gak cuman kita yang punya masalah, orang lain pun punya masalah, bahkan mungkin lebih berat dari masalah yang kita hadapi saat ini. Tapi tingkat mental seseorang kan beda-beda. Mungkin kamu melihat masalah dia biasa aja, tapi bagi dia ini berat. Karena setiap orang beda-beda, level stres seseorang beda-beda, level tekanan seseorang beda-beda, dan mungkin kamu pernah alami apa yang dia alami, sedangkan dia baru pertama kali mengalaminya. Ingat ya, ketika seseorang cerita tentang keluh kesah dia, masalah dia, yang dia butuhkan cuma satu, seseorang yang bisa menjadi pendengar yang baik. Udah, meskipun kamu gak bantu selesaikan masalah dia seutuhnya, hanya mengucapkan semangat saja udah cukup bagi dia. Yang terpenting gak ada yang namanya adu nasib, ataupun bahkan menghujat. Kalau mentalnya jelek, terus kamu adu nasib ke dia, bisa saja dia malah tambah down, gak percaya pada dirinya sendiri, dan menganggap dirinya tidak berguna. Apalagi, misalnya ternyata dia adalah orang dengan gejala psikosomatis. Kalau kalian nggak tahu psikosomatis itu adalah hubungan antara pemikiran atau psikis yang bisa mempengaruhi kondisi tubuh atau sebaliknya. Misalnya gini, ada orang yang mual-mual, lemas, jantung berdebar-debar, sakit lambung, atau mah. Terus dia periksa ke dokter. Pas dokter cek, dia normal. Inilah yang dinamakan adanya interrelasi antara psikis dengan soma atau tubuh, disebut psikosomatis. Solusi untuk orang pengidap psikosomatis adalah cerita. Nah, yang dibutuhkan orang-orang seperti ini cuma pengen didengarin, udah. Jadi gak butuh diceramai, apalagi diadu nasibnya. Jadi gak usah deh sok-sokan bilang kamu masih mending, kamu kurang bersyukur, kurang berdoa. Ingat, level stres masing-masing orang beda-beda. Dan kamu jangan sok-sokan tahu tentang masalah dia,
Kalau kamu jadi tempat curhat seseorang, ya jadilah pendengar yang baik. Gak apa-apa gak ngasih solusi, ngasih semangat aja udah cukup. Syukur-syukur bisa bantu selesai masalah tanpa adu nasib. Soalnya dia juga gak terlalu peduli dengan nasib kamu. Orang dia juga lagi stres dengan nasib dia. Dan jika kamu menjadi tempat curhat dia, itu artinya dia percaya sama kamu. Dan jangan pernah rusak kepercayaan seseorang. Sekali kamu rusak, dia gak akan percaya kamu lagi. Nah, buat kamu nih yang butuh tempat curhat, aku sarani curhatlah ke orang yang benar-benar kamu percayai. Jika perlu, jadi utamakan curhat ke Allah. Allah itu maha mendengar. Meski kamu gak melihat dia, tapi dia maha melihat. Kamu hanya perlu yakin kalau Allah mendengar kamu. Tak mengapa pakaianmu penuh dosa. Justru ketika kamu berdosa, lalu curhat ke Allah udah dengari kamu sekaligus bersih dosa-dosa kamu. Jadi kurangin apa lagi coba? Meskipun Allah tidak menjawab curhatan kamu dengan kata-kata secara langsung, tapi dia menjawabnya dengan memudahkan urusan kamu. Dan misalnya, kamu pengen dengerin jawaban dari seseorang secara langsung, ya aku sarani ke ahli agama. Misalnya ikut taklim, dan bisa juga ke psikolog atau psikiater. Tapi, yang terpenting jangan pernah lupa curhati masalah kamu ke Allah. Tenang aja, gak bakal ada nasib kok. Terima kasih ya yang udah mendengarkan sampai habis. Semoga masalah kamu cepat selesai, kamu menjadi lebih baik, dan bisa tersenyum lagi. Selamat tidur.